Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menetapkan seorang hakim agung berinisial GS sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kasus dugaan suap penanganan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati. GS sebelumnya sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudrajat Dimyati. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, penetapan tersangka terhadap GS dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti. Kami lakukan ini, kami pastikan saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung kembali menyeret seorang hakim agung berinisial GS menjadi tersangka. Informasi terkini terkait pemeriksaan hakim agung tersebut akan disampaikan Kani Dwi Haryani langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat pagi Kani, apa hasil pemeriksaan KPK terhadap hakim agung GS hingga pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK kemarin atas nama Ghazalda Saleh selaku Hakim Agung dari wilayah Mahkamah Agung ini belum dilakukan kembali. Karena memang hingga saat ini masih dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik berkaitan dengan penetapan kasus yang diduga berkaitan dengan suap perkara yang berada di wilayah Mahkamah Agung yang menyeret nama Hakim Agung Ghazalda Saleh yang merupakan buntut dari perkara sebelumnya atas nama Hakim Agung nonaktif. Betul sekali seperti yang dijelaskan di paket sebelumnya bahwa atas nama Sudrajat Dimyati dan juga beserta teman-temannya yang telah ditetapkan tersangka terlebih dahulu. Yang mana memang atas nama GS ini pernah dan juga sudah diperiksa sebelumnya oleh KPK pada tanggal 27 Oktober 2022 lalu. Ini statusnya sebagai saksi atas perkara yang menyeret Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dan juga teman-teman untuk sampai pada akhirnya kembali ditetapkan sebagai tersangka kemarin, yang mana hingga saat ini pun juga belum dilakukan pemeriksaan kembali karena memang masih dilakukan penyidikan lebih dalam oleh pihak penyidik seperti itu. Dan berkaitan dengan penetapan tersangka ini tentunya KPK juga telah melalui prosedur dan juga proses atas bukti-bukti yang telah diterima ataupun yang telah didapatkan oleh pihak KPK. Namun kami juga belum bisa mengkonfirmasi bukti apa saja yang telah didapatkan oleh KPK sehingga berhasil menetapkan tersangka atas nama Hakim Agung berinisial GS tersebut. Yang mana hingga kini pun juga kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut berkaitan dengan kapan jadwal akan dilakukan pemanggilan kembali ataupun pemeriksaan terhadap tersangka atas nama GS. Karena memang seperti diketahui bersama bahwa proses tersebut juga nantinya akan dikabarkan oleh pihak KPK, entah mungkin dalam proses konferensi pers atau mungkin dalam proses tanya jawab secara langsung oleh pihak KPK. Karena memang hingga pagi hari ini pun kami mencoba mengkonfirmasi namun belum mendapatkan informasi dan juga jawaban yang pasti kapan atas nama tersangka inisial GS selaku Hakim Agung di wilayah MA ini akan diperiksa lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka yang menyeret namanya atas kasus dugaan suap perkara di wilayah MA. Dan berkaitan dengan perkara apa yang telah ditangani yang sehingga menyeret nama-nama yang telah ditetapkan di wilayah MA ini juga kami belum bisa mengkonfirmasi atas berkaitan dengan kasus apa seperti itu. Namun jika kita berbicara mengenai track record perjalanan dari profesi Hakim Agung GS ini, bahwa dirinya ini pernah menangani kasus atas Edi Prabowo yang mana pada saat itu sempat terlibat dalam kasus suap benur yang mana memang ia telah berhasil memotong hukuman dari 9 tahun hingga menjadi 5 tahun penjara. Dan hal ini saja yang dapat kami bisa memberikan informasi berkaitan dengan atas nama Hakim Agung Ghazalda Saleh yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara demikian kembalikan dari studio Yohana. Baik, terima kasih Kadi atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Berikutnya pemirsa, penetapan tersangka Hakim Agung Ghazalba Saleh oleh KPK membuktikan masih adanya permainan pengurus dan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya pada bulan lalu KPK juga menetapkan seorang Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Pengusutan kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung kembali berujung pada penetapan tersangka baru. Seorang Hakim Agung Ghazalba Saleh menjadi tersangka suap penanganan perkara di MA. Ghazalba Saleh adalah Hakim Agung yang bertugas pada Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ghazalba pernah diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menyeret rekannya Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati pada 22 September 2022 lalu. Sudrajat terbukti melakukan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung dengan menerima suap yang bisa mempengaruhi putusan. Dalam kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, di antaranya panitera pengganti MA, PNS Kepanitraan MA, beberapa PNS lain di lingkungan MA sebagai perantara suap, dan pihak berperkara sebagai pemberi suap. Tim TV One mengabarkan.